Hukum dan kisah taubat wanita yang berzina hingga hamil, dari Abu Nujaid. Imran bin al-Hushain al-Khuzai, ia berkata, ada seorang wanita dari Bani Juhaina mendatangi Rasulullah, sedangkan ia dalam keadaan hamil karena zina. Wanita ini lalu berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku telah melakukan sesuatu yang perbuatan tersebut layak dikenai hukuman rajam. Laksanakanlah hukuman had atas diriku." Rasulullah lantas memanggil wali wanita tersebut, lalu beliau berkata pada walinya, "Berbuat baiklah pada wanita ini, dan apabila ia telah melahirkan yang dikandungannya, maka datanglah padaku dengan membawa dirinya." Wanita tersebut pun menjalani apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Setelah itu, beliau meminta wanita tersebut dipanggil dan diikat pakaiannya dengan erat, dengan maksud agar tidak terbuka auratnya ketika menjalani hukuman rajam. Kemudian saat itu diperintah untuk dilaksanakan hukuman rajam, dan wanita tersebut meninggal dunia. Ya, wanita tersebut mati dirajam. Setelah matinya wanita tersebut, beliau menyolatkannya. Umar pun mengatakan pada Nabi, "Engkau menyolatkan dirinya, wahai Nabi Allah, padahal dia telah berbuat zina." Beliau bersabda, "Wanita ini telah bertaubat dengan taubat yang seandainya taubatnya tersebut dibagi kepada 70 orang dari penduduk Madinah, maka itu bisa mencukupi mereka. Apakah engkau dapati taubat yang lebih baik dari seseorang mengorbankan jiwanya karena Allah?" Diriwayatkan dalam hadis Muslim, nomor 1696. Ada beberapa makna dan kandungan yang tersirat dan tersurat dalam kisah tersebut yang harus ditauladani. Pertama, wanita tersebut termasuk sahabat Nabi Rasulullah. Jadi di lingkungan orang saleh pun masih mungkin bila ada yang terjerumus dalam zina. Kedua, zina termasuk dosa besar. Ketiga, hukuman rajam dijalani dengan melempar batu hingga mati. Batu di sini tidaklah terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Hukuman rajam ini dikenakan pada muhson, yaitu orang yang sudah menikah lantas berzina. Sedangkan bagi yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Keempat, orang yang dikenai hukuman rajam ini atas hikmah dari Allah tidaklah diperintahkan dipenggal dengan pedang. Namun ia dilempari batu sehingga ia bisa merasakan siksa sebagai timbal balik dari kelezatan zina yang haram yang telah ia rasakan. Karena orang yang berzina telah merasakan kelezatan yang haram dengan seluruh badannya, jadi jasadnya disiksa sekadar dengan nikmat haram yang ia rasakan. Kelima, boleh seseorang mengakui dirinya telah berzina, lalu dilaporkan pada penguasa untuk membersihkan dosanya dengan menjalani hukuman had, bukan untuk maksud menyebarkan aibnya. Jika seseorang ingin menyebarkan aibnya sendiri bahwa ia telah menzinai orang lain, maka dosa ini tidak dimaafkan. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Setiap umatku dimaafkan kecuali orang yang terang-terangan dalam bermaksiat," yaitu seseorang yang telah berbuat dosa di malam hari, lantas di pagi harinya ia berkata bahwa ia telah berbuat dosa ini, dan itu padahal Allah telah menutupi dosanya. Pada malam harinya Allah telah menutupi aibnya, namun di pagi harinya ia membuka sendiri aib yang telah Allah tutupi. Keenam, apakah seseorang harus melaporkan tindakan zinanya pada penguasa sehingga mendapat hukuman had, atau ia sebaiknya menyembunyikannya sembari bertaubat? Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyatakan bahwa dalam hal ini ada rincian. Rincian pertama, jika seseorang yang berzina dapat melakukan taubat nasuha, taubat yang tulus, ia betul-betul menyesali dosanya dan bertekad tidak akan melakukannya lagi, maka lebih baik ia tidak pergi pada penguasa untuk melaporkan tindakan zina yang telah ia lakukan, dan ia melakukan taubat secara sembunyi-sembunyi. Moga Allah menerima taubatnya. Rincian kedua, jika seseorang sulit melakukan taubat nasuha, ia takut terjerumus lagi dalam dosa yang sama, maka lebih baik ia mengakui perbuatan zinanya dengan melapor pada penguasa atau pada kadi. Lantas ia dikenai hukuman had. Ketujuh, wanita hamil tidak dikenai hukuman had sampai ia melahirkan kandungannya. Jika hukuman cambuk dilaksanakan bagi orang yang belum menikah lantas berzina, maka menunggu sampai wanita itu suci dari nifasnya. Bila hukuman rajam dijalankan, maka menunggu sampai kebutuhan susu pada anak tersebut sudah tercukupi, walau dengan penyusuan pada wanita lain. Kedelapan,
Hukuman dunia bisa menghapuskan dosa orang yang berbuat maksiat asal disertai dengan taubat dan penyesalan.